kabar pemirsa? Senang sekali saya Francisca Rati dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog seputar kita. Iya, malam hari ini kita akan membahas tema apa kabar taman kota kita. Tentunya keberadaan taman di kota-kota besar seperti Jakarta itu sangat penting karena di mana pemukiman yang semakin padat dan juga kepadatan lalu lintas akan semakin riskan terhadap pencemaran udara. Lantas bagaimana sih kabarnya taman kota kita itu? Kami mau kasih dulu liputan berikut ini. Permasalahan lingkungan kini terus menjadi permasalahan yang serius bagi ibu kota negara, siapa lagi kalau bukan Jakarta. Bahkan buruknya kualitas lingkungan sempat menempatkan Jakarta sebagai kota dengan tingkat polusi udara terburuk ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Fenomena hutan beton dan polusi udara di Jakarta bisa saja terus menjadi mimpi buruk bagi warga Jakarta jika tidak ada solusi tepat untuk menanganinya. Tentu saja penyumbang polusi terbesar adalah sektor transportasi yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor yang jumlahnya mencapai jutaan unit di ibu kota ini. Merujuk kepada data Ditlantas Polda Metro Jaya yang menaungi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jadetabek, jumlah kendaraan memang terus bertambah hingga akhir 2014. Jumlah kendaraan per hari mencapai 5.500 sampai dengan 6.000 unit per hari. Sepeda motor 4.000 sampai dengan 4.500 unit per hari, sedangkan mobil 1.000 sampai 1.500 unit per hari. Total jumlah kendaraan hingga akhir 2014 mencapai 17.500.000 unit. Dari total kendaraan bermotor, sepeda motor menyumbang sekitar 75% atau setara dengan sekitar 13 juta unit. Selain itu, polusi udara juga sangat memprihatinkan karena hal ini akan mengancam kesehatan masyarakat. Berikut dampak polusi udara terhadap kesehatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya juga segera memenuhi aturan minimal ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta sebesar 13,94% dari luas Jakarta. Karena seperti diketahui, Jakarta hingga saat ini baru memiliki sekitar 10% RTH. Tim Liputan Banten TV, Jakarta. Tampaknya Jakarta masih menduduki peringkat teratas untuk kota paling polusi. Lantas keberadaan ruang terbuka hijau sendiri di Jakarta apakah sudah cukup mampu untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta? Kita lihat dulu liputan berikut ini. Kesempatan masyarakat Jakarta untuk berinteraksi sosial di taman-taman kota mungkin tidak banyak. Ada beberapa faktor penyebabnya. Selain kesibukan, salah satunya jumlah RTH atau ruang terbuka hijau di DKI ini yang dinilai masih belum cukup. Padahal taman kota atau ruang terbuka hijau sangat berperan penting sebagai tempat komunikasi sosial masyarakat, sebagai sarana olahraga, bermain dan rekreasi, serta untuk menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah. Selain sebagai sarana lingkungan, juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Namun hijauan pepohonan di antara bangunan gedung bertingkat ini dinilai masih belum banyak berpengaruh terhadap pencemaran udara yang sangat parah di kota metropolitan seperti Jakarta. Bahkan pencemaran yang disumbang oleh asap buang kendaraan bermotor dengan 80%
membuat kota Jakarta sempat menjadi kota besar dengan tingkat polusi udara terburuk ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Dengan segala permasalahannya, Jakarta tampaknya belum dapat memenuhi luas ideal RTH kota dalam waktu dekat. Salah satunya kita dengan melakukan pembebasan lahan, menggait private, harga tidak sesuai dengan NJOP. Sekarang kan kita target untuk ininya 13,95%. Kita sendiri baru mencapai sekitar 10%. Sebagian lagi sudah banyak yang berubah fungsi. Nah, ini sudah kami lakukan, mendata taman-taman yang memang berubah fungsi, akan kita kembalikan lagi tamannya menjadi taman lagi. Pemprov DKI melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga mengakui idealnya dengan luas DKI saat ini, Jakarta harusnya memiliki sekitar 40-50 taman kota, termasuk ruang publik ramah terpadu anak. Kalau sudah seperti ini, apakah ketidakmampuan Jakarta untuk memenuhi luas ideal RTH kota ini akan benar-benar berimbas pada memburuknya kadar polusi di ibu kota ini? Tim Liputan Banten TV, Jakarta. Ya, tentunya untuk membahas lebih lanjut keberadaan Taman Kota, apa kabar Taman Kota kita ini, saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fajar Sauri, Kepala Bidang Jalur Hijau, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Baik. Pak Fajar, terima kasih sudah datang di studio. Dan juga tentunya aktivis perkotaan kita Bang Dori Herlambang. Apa kabar nih Bang Dori ya? Baik. Sehat terus ya Bang Dori? Nah, saya pengen ke Bang Dori dulu nih. Kalau kita melihat dari Viti tadi ya, sebenarnya seberapa penting sih keberadaan taman kota? Banget. Banget. Iya. Ya. Jadi gini, ini kita bicara soal sustainabilitas ya. Ya. Keberlangsungan hidup dari makhluk hidup, khususnya manusia. Gitu ya. Kita bicaranya, kalau kita tadi bicara ruang terbuka hijau itu tidak hanya berbicara soal manusia yang hidup di sekelilingnya atau seputarnya atau yang ada di wilayah atau di kota tersebut. Tapi kita juga bicara soal bagaimana makhluk-makhluk lainnya, ya hewani segala macam, termasuk tanamannya, mereka akan terus memiliki kelanjutan hidup. Nah, kenapa saya katakan penting banget? Jadi kita tidak hanya berpikir pada sisi manusianya saja. Nah, oke lah, sekarang kita bicara manusianya ya, karena memang yang kita pikirin pasti itu. Kita pasti peduli sama masa depan anak cucu gitu ya. Generasi kita. Generasi ke ya. depan gitu. Karena sebagaimana kalimat bijak yang lawas mengatakan bahwa bumi ini kita warisi bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Termasuk juga itu bagian ruang terbuka hijau ini bagian kecil dari kalimat tadi. Nah, terus gimana sih implementasinya gitu kan? Jadi ini bukan hanya persoalan tanggung jawab masyarakat, sebenarnya lebih kepada pemerintah. Oke. Karena mereka yang punya kekuatan, power untuk mengatur, menata gitu ya. Nah, ini ujung-ujungnya memang kepemimpinan. Artinya kepemimpinan ini dari skala yang paling tinggi sampai yang paling rendah di sebuah pemerintahan. Kalau mereka memang pro pada persoalan lingkungan hidup, pro pada kebijakan yang bersifat hijau atau green, mereka pasti berpikirnya panjang dan meresap kemana-mana. Jadi persoalan ruang terbuka hijau atau taman itu persoalan kecil, bagian kecil dari kebijakan yang pro pada lingkungan hidup dalam sebuah pemerintahan. Seperti apa itu? Nah itu nanti panjang lagi istilahnya. Tadi. Nah, Pak Fajar gimana nih? Apakah kalau misalnya dari pernyataan Bang Dori tadi, pemerintah di sini mungkin Provinsi DKI sudah pro dengan lingkungan hijau? Terima kasih, ini saya setuju sekali dengan Bang Dodi ya. Jadi memang kebetulan ini kami Dinas Pertamanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu unit yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau. Ya. Ya, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menggabungkan ruang terbuka hijau, baik itu publik maupun private area. Jadi memang kita
menggabungkan dengan mentargetkan 30% ya, dari luas wilayah DKI Jakarta. Dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Kemudian itu dari penggabungan itu 30% mencapai targetnya, kita diformatkan dalam RT/RW 2010 sampai 2030. Sampai 2030? Ya, 2030 secara bertahap ya. Kemudian pemerintah itu, Pemda DKI berkewajiban ya, berkewajiban untuk mengamanatkan dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ya, jadi kita Dinas Pertamanan ini sekarang sedang menggalakkan atau menambah ruang terbuka hijau. Jadi kalau bisa dibilang ini sudah mulai ada progres ya dari Pemprov untuk kembali menata lahan terbuka hijau ini ya. Nah sebenarnya pasti kan pemerintah atau Pemprov DKI sendiri kan punya konsep begitu ya Pak Fajar. Sebenarnya dari kacamata Pemprov melihat tata kota kita itu idealnya seperti apa untuk menata, misalnya kita membutuhkan yang paling penting kan taman kota yang sekarang lagi digalakan begitu. Idealnya seperti apa sih taman kota di Jakarta itu? Ya memang idealnya itu taman kota itu harus kita tetap galakan menambah ruang terbuka hijau ya. Artinya dengan taman itu kita bisa memanfaatkan fungsi daripada interaksi masyarakat. Sehingga biar masyarakat tahu ya bahwa taman kita itu mempunyai fungsi. Bisa dengan melakukan interaksi dengan olahraga, bisa kumpul-kumpul, santai, ya kan? Oke, mungkin itu konsepnya, tapi kita juga pengen tahu konsep seberapa, mungkin berapa persen sih harusnya per wilayah itu dikasih taman kota begitu ya. Kita tahan dulu nih Pak Fajar. Dan pemirsa, kami juga terus mengundang Anda untuk bisa berdiskusi atau mungkin bertanya dengan narasumber kami yang sudah kami undang di studio bersama kami. Langsung saja telepon ke telepon interaktif kami di 021 630 7303. Kami akan segera kembali. Ya, Anda kembali di dialog seputar kita dan tema kali ini membahas apa kabar taman kota kita. Kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung atau berpartisipasi bersama kami di 021 630 7303. Nah, tadi Pak, 30% ya yang dibutuhkan sampai 2030. Cukup lama juga ya Pak ya. Tahun-tahun ini sudah terrealisasi berapa persen? Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini sudah mencapai 5%. 5%, DKI 10%, hampir 10%. Sudah 5%. Nah, ini kita mau lihat dulu nih sebenarnya kondisi taman kota di Jakarta dan juga mungkin di wilayah Tangerang tuh seperti apa sih kondisinya? Kita lihat dulu liputan berikut ini. Dari pantauan tim liputan Banten TV, Taman Lingkungan di Jalan Galur dalam keadaan gersang lantaran tidak ada tanaman atau rumput. Di dalam taman hanya terdapat 2 bangku terbuat dari semen dan 1 fasilitas bermain anak-anak sehingga menimbulkan kesan ala kadarnya. Kalau menurut saya sebagai warga sini ya kurang setuju lah. Soalnya satu, kalau taman itu kan fungsinya banyak gitu loh, untuk fasilitas anak-anak bermain, istilahnya untuk ya anak-anak kecil lah untuk keluar. Jadi kurang setuju aja kalau untuk dibangun jalan gitu aja. Harapan kami dari warga ya kalau fasilitas saya kira kurang ya, lebih istilahnya lebih diinin lagi, dirawat lagi, jadi fasilitasnya ditambahin lagi. Jadi anak-anak itu gemar bermain, istilahnya ada tempat-tempat main lah gitu. Sekarang kan di Jakarta ini kan ya otomatis ya berkurang lah, teman-teman sekarang kan udah berubah jadi jalan atau apa segala macam, jadi ya pemukiman lah gitu kan. Meski fasilitas taman sangat sederhana,
Namun anak-anak di sekitar Taman Galur tetap merasa senang menghabiskan waktu bermain mereka di sini. Mereka berharap pemerintah dapat membangun kembali taman dan menambah fasilitas bermain. Dek, suka main di sini nggak, Dek? Suka, Terus betah nggak dengan kondisi taman kayak begini? betah, Betah aja. Terus pengennya ditambahin permainan apa? perosotan. Terus apa lagi? Dia perosotan sama mainan begini. Yang lainnya gitu ya? Iya. Pengen ditambahin lagi? Iya. Selain perosotan apa? Ayunan gitu? Ayunan sama itu, Apa? awowan. Oh, awan gitu. Biar bisa mainnya lebih ini gitu ya? Iya. Dek, suka main di sini nggak? Suka, Terus pengennya ada permainan apa lagi? perosotan, ayunan. Apa? Ayunan. Terus apa lagi? Ayunan. Ayunan. Perosotan yang kata kecil-kecil, perosotan kecil. Hal kecil gitu ya? Biar lebih seru ya mainnya ya? Iya. Meski taman ini tampak tidak terlihat ramai seperti pada umumnya, namun pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi taman tersebut demi keselamatan dan kenyamanan warga sekitar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta. Komi Laila, Muhammad Kurniawan, Banten TV, Jakarta. Ya, kalau itu tadi contoh taman yang ada di kota Jakarta. Bagaimana dengan wilayah Tangerang? Kita lihat dulu liputan berikut ini. Seperti inilah kondisi taman yang berada di belakang rumah dinas Bupati Pandeglang, Provinsi Banten. Taman dengan luas kurang lebih 200 meter yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau ini kondisinya kotor dan tidak terawat. Bahkan sejumlah fasilitas seperti bangku dan kolam pun rusak. Dari pantauan Banten TV di lapangan, kolam ikan yang berada di sekitar taman, kondisi airnya pun keruh dan banyak sampah berserakan di sekitar kolam dan taman. Kondisi kotornya taman ini juga terlihat di depan rumah dinas Bupati, di mana sejumlah tanaman yang berada di dalam taman sudah mulai mengering, bahkan beberapa di antaranya mati akibat tidak pernah disiram. Beberapa dengan yang terlihat di seputar alun-alun Pandeglang, ruang terbuka hijau di seputaran alun-alun ini kondisinya lebih rapi dan keberadaan tanaman di sini sangat terawat. Namun minimnya fasilitas tempat istirahat seperti bangku membuat ruang terbuka hijau ini juga jarang dimanfaatkan warga untuk beristirahat di bawah rindangnya pepohonan. Tanaman kita kalau yang jauh jangkauan dari kita seperti di Tugu Batas, baik di Cadasari maupun di mana itu Sabi, itu kendalanya banyak dicabutin orang, tuh karena kemudian temboknya sering dicoret-coret. Kalau yang di Cadasari kendalanya itu karena dekat dengan pemukiman masyarakat, itu rusaknya oleh peliharaan yaitu ayam. Terlebih pada musim kemarau seperti saat ini, minimnya sarana transportasi atau mobil pengangkut air yang dimiliki Pemda membuat proses perawatan tanaman menjadi kendala tersendiri. TB Agus Jamaludin, Banten TV Pandeglang. Ya, itu tadi ternyata kondisi taman yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kita kembali ke dua narasumber saya sekarang. Bang Dori, kalau lihat kondisi taman yang seperti itu, bagaimana sih sebenarnya mungkin tanggapan masyarakat begitu ya? Seperti apa sih? Oke, kan ruang terbuka hijau itu bentuknya ada yang taman, ada yang hutan kota, Betul. ada yang jalur hijau, ada yang bantaran sungai gitu ya. Jadi macam-macam sekali. Dan fungsi ruang terbuka hijau itu mulai dari fungsi ekologis, mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup. Terus ada lagi fungsi sosiologis, tempat interaksi masyarakat, antar masyarakat gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi psikologis. Fungsi psikologis itu kalau kita udah macet-macet, ketemu tembok beton segala macam, kemudian kan enak ngeliat pohon, Betul. hijau, suara burung, itu fungsi psikologis. Jadi meredam stres. Nah, lainnya lagi adalah fungsi estetis. Fungsi estetis itu ya keindahan. Nah, sekarang harusnya ini semuanya mendapatkan prioritas. Cuman terkadang kan kendalanya mungkin ya di tiap kota atau di tiap pemerintahan itu budgetnya tidak sama gitu ya. Oh, oke. Karena memang taman itu kan sesuatu yang makhluk hidup juga ya, mereka tumbuh terus gitu ya. Kalau
perawatannya itu harus intensif dan seperti memelihara, ya layaknya kita memelihara hewan, memelihara tanaman, atau bahkan memelihara makhluk hidup lah ya. Siapa yang seharusnya? Ya jelas pemerintah. Mereka yang punya power, ya jelas. Nah itu semua porsinya harusnya seimbang antara ekologis, psikologis, sosiologis, dan estetis tadi gitu ya. Kalau misalnya tidak seimbang pasti ekologis oke, nyerap air bagus, oke, secara estetis juga oke, tapi secara sosiologis dia tidak berfungsi untuk masyarakat duduk-duduk atau mau datang. Bahkan ada juga mungkin taman kota yang dipagar gitu ya, sehingga orang nggak bisa masuk, cuma ngeliat doang dari luar. Nah, itu kan fungsi-fungsinya menjadi tidak seimbang, tidak balance. Oke, kita gitu tahan dulu. Sepertinya sudah ada penelpon ini. Halo, dialog seputar kita. Halo. Iya, halo, seputar kita. Halo, dengan Nasir. Dengan siapa, Pak? Dengan Nasir, Bu. Dengan Bapak Nasir. Di mana, Pak Nasir? Ya, saya di Jakarta, perbatasan Tangerang. Oke. Bagaimana nih, Pak Nasir? Ada pertanyaan atau mungkin masukan? Saya kasih untuk pemasukan saja, untuk masalah taman-taman khususnya di taman-taman fasilitas umum. Ya. Kalau yang saya lihat, itu tidak di wilayah Tangerang sendiri. Saya sendiri suka putar-putar di Jakarta, kalau saya lihat sangat miris sekali dengan taman-taman di tempat umum. Karena biasanya dinas-dinas terkait hanya untuk menanam, tapi untuk perawatannya yang kurang intensif yang kalau saya lihat. Jadi terlantar setelah ditanam ya sudah, tidak ada dari untuk perawatannya. Karena itu kalau saya lihat dari masyarakat sendiri yang kurang menjaga juga fasilitas umum, ditambah lagi dengan perawatan dari dinas-dinas terkaitnya. Seperti itu aja, Mbak. Selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih. Nah, bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi dulu untuk Ya. Pak Fajar. Terima kasih buat Pak Nasir masukannya sebagai masyarakat yang pemerhati taman. Memang kami juga mengakui bahwa masih banyak juga ada taman-taman yang ya masih kelihatan tanahnya lah. Betul. Ya. Artinya kita tetap juga melakukan perawatan secara rutin ya. Kemudian juga menambah fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kita sedang menggalakkan ruang publik terpadu ramah anak. Ya. Ini lagi digalakan Iya, ya? sedang kami galakan. Dari 5% tadi apakah sudah mulai berjalan? Sudah mulai berjalan. Jadi setiap wilayah, bahkan tiap kelurahan wajib mempunyai itu. Oke. Tadi Pak Fajar, apakah setuju nih dengan Bang Dori? Beban utamanya untuk pemeliharaan juga di pemerintah, apa bagaimana? Ya, memang pemeliharaan itu memang tanggung jawab pemerintah juga. Oke. Tapi juga harus ada partisipasi masyarakat, kesadarannya untuk juga menjaga itu juga. Nah, kalau misalnya kita bicara dari target 30% ya Pak Fajar, tahun ini 5% ya sudah tercapai. Apakah itu masih di bawah standar target atau sebenarnya sudah mencapai target untuk tahun ini saja? Untuk tahun ini kita terus menambah ruang terbuka hijau. Bahkan target kita tiap tahunnya itu sampai 50 hektar. Oh, oke. 50 hektar kita terus menambah ruang terbuka hijau. Bahkan kepada masyarakat ya, kalau ingin menjual lahannya untuk dijadikan ruang terbuka hijau, kita akan beli. Tapi ini berarti targetnya untuk tahun ini sudah cukup ideal, penambahan lahan sebanyak 5% itu? Masih jauh. Masih jauh ya sebenarnya. Kendalanya di mana sih Pak? Kendalanya memang ya masih banyak juga lahan-lahan yang kita mau tambah itu yang masyarakat belum tahu gitu loh. Belum tahu akan manfaat daripada ruang terbuka hijau. Kalau tidak salah ini Pemprov DKI kan menggelontorkan dana 2,2 triliun ya untuk lahan ruang terbuka hijau ini. Tapi kita jawab penelpon dulu nih Pak. Halo, seputar kita? Halo. Iya, seputar kita. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Erna. Iya, Ibu Erna. Iya. Bagaimana Bu? Langsung saja Bu. Iya Bu Francisca. Komentar saya sih, saya berharap taman-taman di daerah Banten, Jakarta dan sekitarnya itu bisa mengikuti daerah Bandung tuh ya Bu ya. Iya. Emang seperti apa sih Bu harapannya? Di Bandung itu yang ya, yang di Bandung itu bagus-bagus ya Bu Francisca saat ini ya, apalagi menjelang konferensi Asia Afrika kemarin gitu ya. Sangat diperhatikan kebersihannya,
Jadi banyak warga masyarakat itu kalau di hari libur tuh berpusat untuk mainnya tuh ke ruang terbuka hijau gitu ya, nggak hanya ke mall gitu. Kalau misalnya di Jakarta sendiri masih lebih milihnya ke mall ya dibanding ke taman ya? Iya betul Bu. Oke, itu saja Bu Erna? Iya karena kan iya itu aja deh Bu Francisca. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana nih, Bang Dori mungkin bisa kasih penjelasan. Sudah ada sih contoh-contoh mungkin ya konsep-konsep yang masyarakat suka. Tapi untuk di masyarakat ibu kota sendiri, apakah kebutuhan taman itu lebih sukanya di taman atau mendingan main ke mall aja sekalian gitu ya? Itu pilihan ya, karena kan rekreasi dan relaksasi individu memang kita nggak bisa atur-atur juga. Ada yang doyannya di AC, adem, belanja mata, belanja. Kalau di Jakarta panas ya main di taman karena ya? panas. Tapi ada juga memang yang suka ke taman pagi atau sore gitu ya. Cuman saya berpikir gini, saya lebih concern pada bagaimana caranya menciptakan keberadaan ruang-ruang terbuka hijau tadi gitu ya. Karena memang kalau di kota besar harga tanah itu kan mahal gitu ya. Terus bagaimana mensiasati menambah jumlah kuantiti maupun kualitinya gitu ya. Nah jelas partisipasi masyarakat memang harus ditingkatkan gitu ya. Tidak sekedar mereka turut berpartisipasi dalam memelihara, tapi juga mengadakan. Contohnya begini, bahwa setiap pembangunan rumah itu harus ada lahan sisa di depan rumah, itu tapi kemudian mereka mengekspos taman di rumahnya tersebut, sehingga dari luar kelihatan hijau. Tidak hanya rumput doang gitu ya, yang cuma mereka menikmati, tapi dari luar jalanan juga publik juga ikut menikmati hijau yang ada di rumah private tersebut. Jadi mulai dari perumahan pun kita sudah mulai itu kemudian kan aman. Itu dari rumah tangga, anak, abang, adik semuanya jadi paham. Mungkin kita nanti kita lanjutkan lagi nih Bang Dori karena kita mesti break dulu. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin juga berdiskusi atau bertanya langsung pada kami, silakan telepon ke 021 630 7303. Dialog seputar kita akan segera kembali. Ya, Anda kembali di dialog seputar kita yang membahas seputar apa kabar taman kota kita. Nah, sebelum kita membahas lagi lebih lanjut, kita mau memperlihatkan dulu video yang berikut ini. Berdasarkan kategori kota metropolitan dengan nilai langit biru, Jakarta Utara memiliki nilai evaluasi kualitas udara perkotaan terendah dibanding dengan 14 kota metropolitan lainnya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan 5 wilayah administrasi DKI Jakarta, hasil evaluasi kualitas udara perkotaan di Jakarta Utara paling rendah. Berikut persentase penilaian evaluasi kualitas udara perkotaan 2014 di DKI Jakarta. Ya, itu tadi tayangan yang memperlihatkan bahwa Jakarta Utara tadi ya ternyata menjadi peringkat terpolusi begitu dibandingkan wilayah kota Jakarta lainnya. Nah, apakah ada prioritas utamanya nih Pak untuk membangun ruang terbuka hijau sendiri? Ya. Untuk ruang terbuka hijau kita semua 5 wilayah kita prioritaskan ya, terutama daerah-daerah selatan, kemudian daerah timur yang masih banyak ruang terbuka hijau, kita
pakemkan lah. Gitu. Yang utama sekarang justru di wilayah timur dan selatan dulu ya Pak? Timur Kenapa Selatan, ya, karena di sana masih ada ruang terbuka hijau masih banyak. Jadi jangan sampai ada pembangunan lagi di daerah tersebut. Nah, untuk daerah utara kita juga mencoba daerah Marunda, daerah Cilincing, ya. Kemudian ada lagi beberapa refungsi, artinya yang seharusnya ini jalur hijau, kemudian dipakai oleh masyarakat, kita bongkar, kita jadikan jalur hijau, kita tanami pohon. Kalau misalnya dilihat dari segi anggaran yang 2,2 triliun tadi itu Pak ya, itu alokasinya kemana? Gitu. Ya itu tadi, kita pemerintah itu mengalokasikan dana itu untuk penambahan RTH di semua 5 wilayah. Ya. Jadi menambah ruang terbuka hijau, baik itu kalau perlu di Jakarta Pusat juga nggak apa-apa. Kalau memang itu ada pemukiman padat yang masyarakat atau warganya ingin menjual, ya kita jadikan ruang terbuka hijau. Kita penambahannya itu maksudnya alokasi dananya untuk pembuatan tamannya, pembebasan lahan atau kemana? Ya pertama kita beli lahannya, kemudian tahun berikutnya kita anggarkan untuk penataan atau peningkatan tamannya untuk masyarakat supaya nanti bisa menikmati hasil ruang terbuka hijau. Dia bisa berinteraksi, bisa bermain, kemudian juga bisa dia olahraga. Kita juga sekarang menambah jogging track atau outdoor fitness kita tambah sehingga masyarakat suka ke taman. Oh jadi dari 2,2 triliun tadi itu lebih banyak dialokasikan untuk pembebasan lahan gitu ya. Lahan. Itu ada kendala nggak Pak? Maksudnya kan kalau kita lihat nih ya secara struktur bangunan atau juga secara tata kota Jakarta kan udah padat banget Pak. Gitu. Bagaimana dengan pembebasan lahan? Apakah memungkinkan gitu untuk membuat taman-taman di tengah kota seperti itu? Sangat memungkinkan. Asal masyarakatnya tahu sadar ketika pemerintah Pemprov membeli lahan itu harus yakin bahwa itu fungsinya untuk masyarakat juga. Gitu. Jadi untuk dijadikan taman interaksi. Oke, nah kalau misalnya Bang Dori sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memungkinkan ibaratnya konsep idealnya Pemprov kan mungkin sudah ada, tapi apakah memungkinkan untuk melihat kondisi tata kota kita yang sekarang ini? Saya kira memungkinkan ya, yang penting konsistensi pada saat memang satu wilayah diatur peruntukannya ini untuk ruang terbuka hijau atau ruang resapan tinggi dengan KDB sisa lahan yang harus besar dalam setiap pemilikan tanah private gitu ya. Selama itu konsisten dijalankan, saya kira bisa. Yang melanggar sikat gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian keluar izin pembangunan untuk bangunan-bangunan yang ternyata daerah resapan atau daerah ruang terbuka hijau dan mereka dipaksa untuk menjual kepada pemerintah kan yang kemudian nanti bisa dijadikan ruang terbuka hijau dalam bentuk apapun entah itu taman, hutan kota, jalur hijau atau apapun gitu ya. Nah, dan memang gini bicara soal ini masyarakat juga ya, kesadaran masyarakat tentang kebutuhan ruang terbuka hijau itu juga mempengaruhi willingness dari pemerintah untuk mewujudkan. Jadi memang ini timbal balik gitu ya. Saya kira contoh di Bandung itu ya memang itu membuat masyarakat menjadi lebih tertarik datang ke taman ketimbang datang ke mall gitu ya. Karena memang di taman itu enak, selain dari adem, enak dilihat, terus kita bisa ngobrol tanpa keluar uang banyak, bisa olahraga, sehat. Oh itu banyak sekali ketertarikan di sana. Belum lagi ada event-event yang di-create, baik oleh publik, masyarakat, kelompok masyarakat, atau oleh bahkan pemerintah sendiri mengadakan event. Jadi memang memang harus semuanya itu harus terlibat gitu ya. Yang saya contohkan tadi buat tiap rumah itu sudah harus mulai mendidik anak-anaknya atau keluarganya suka sama lingkungan hijau ya dari rumah. Rumah yang dihabiskan oleh perkerasan, beton, cor, itu saya kira niscaya anak juga nggak terbiasa untuk melihat hijau. Jadi gitu ya. Kalau misalnya dilihat mungkin apakah kondisi masyarakatnya daerah Jakarta dan mungkin di wilayah lain gitu ya di luar Jakarta berbeda sehingga menjadikan adanya kurang inisiatif atau kesadaran gitu ya untuk membantu mungkin proyek pemerintah membuka ruang terbuka hijau gitu. Bukan gitu. Ini masalah kepedulian ya, masalah kepedulian masyarakat kan terhadap ruang hijau tadi kan, ruang-ruang hijau tadi ya. Saya kira
Ini terkait, nggak bisa kita nyalain pemerintah juga, nggak bisa juga nyalain masyarakat juga ya. Memang ini seperti persoalan yang seperti ayam dengan telur. Tapi kalau kita ngelihat yang paling berwenang punya power, jelas pemerintah yang harus berinisiatif. Jelas, kita nggak bisa ngandelin masyarakat. Kalau dilihat dari sisi sosialisasi, menurut Bang Dori sudah cukup? Sosialisasi apanya? Sosialisasi bahwa kebutuhan kita dari mungkin Pemprov sendiri mensosialisasikan bahwa ini loh pentingnya ruang terbuka hijau di Jakarta sehingga mungkin memudahkan pembebasan lahan juga ya Pak. Apakah sudah cukup sosialisasinya? Meningkatkan kesadaran masyarakat? Iya, saya pribadi belum pernah lihat memang kampanye-kampanye cinta-cinta hijau gitu ya. Artinya yang woro-woronya belum pernah gitu ya. Tapi bahwa kemudian pemerintah kota ya Jakarta ataupun manapun dengan cara mereka secara serius tampil merawat taman, menciptakan taman, setiap saat terlihat taman disirami, setiap saat terlihat pohon-pohon digunting, itu sudah merupakan kampanye. Oke, nanti kita mau ke Pak Fajar nih, tapi ternyata sudah ada penelpon. Halo, putar kita? Iya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Basri Ciputat, Bu. Dengan Bapak? Basri Ciputat. Oh, Pak Basri, iya silakan Pak. Iya. Saya pikir ruang hijau ini emang cukup penting sekali di kota ya. Iya. Di antara segala macam kesibukan dan aktivitas dan juga polusi-polusi gitu. Ini wajib ada, harus ada. Tapi permasalahannya saya setuju dengan penelpon yang tadi itu dari segi untuk sayang sekali terputus gitu. Pak Basri tadi menekankan bahwa memang sangat butuh sekali ya ini taman kota. Nah, tapi kalau untuk Pak Fajar dari sisi Pemprov sendiri, apakah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi tapi belum mengena gitu? Ya, dari Dinas Pertamanan ya kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan pendidikan diklat atau melatih kepada masyarakat untuk mencintai ya tentang taman ya. Kemudian itu sudah ada lulusan-lulusannya. Jadi setiap tahun kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga dari pelatihan itu memberikan contoh pembuatan taman untuk dilakukan di rumah ya. Kemudian di lingkungan-lingkungan bagaimana lingkungan itu sempit yang tidak ada tamannya, bagaimana untuk menghijaukan mungkin dengan pot-pot gantung sehingga jadi asri ya. Kemudian saya juga mau menambahkan nih Bang Dori, di Jakarta itu ada beberapa banyak taman sekarang ini sudah diminati oleh masyarakat. Bahkan itu kayak Taman Suropati, Taman Menteng, Taman Ayodhya, terus Taman Langsat ya. Itu hampir sudah mulai banyak digemari ya itu ya bahkan karena ada komunitas-komunitas yang di sana. Boleh nanti kita bahas ini ya seperti apa taman yang ideal itu. Sudah ada penelpon, halo seputar Bu, kita ya. Maaf tadi terputus Bu. Oke ini dengan Pak Basri ya. Iya, bagaimana Pak? Saya kalau misalnya diadakan taman hijau juga ya Mbok ya dirawat biar sampah tidak berserakan di mana-mana, itu kan keindahan kotanya berkurang juga. Buat apa kita punya taman hijau tapi tidak dirawat, fasilitas publiknya dibiarkan begitu saja. Harus ada yang merawat kepada Bapak yang di pemerintahan tuh Pak ya. Iya. Pesan dari saya sebagai masyarakat Jakarta khususnya gitu. Kita merindukan ruang terbuka hijau. Kita udah jenuh Pak main-main di mall kalau liburan gitu. Dan kalau misalnya mesti ke ruang terbuka hijau, masa kita harus memacetkan puncak lagi. Harus pergi ke pantai lagi. Pak Basri, sekarang sering main ke taman juga nggak Pak? Oh gimana, nggak ada yang paling di taman apa yang rada bagus itu. Mungkin di sekitar itu aja. Yang sudah mulai direnovasi ya? Berarti sebenarnya ada progresnya nih ya Pak ya? Mudah-mudahan si Pak Ahok nih ke depannya supaya Jakarta tuh indah gitu. Oke, iya kita tunggu saja. Kalau liburan mesti ke puncak,
ngeliat pohon aja mesti ke puncak. Iya, oke, baik. Makasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak Basri. Nah, ini gimana tadi Pak? Ternyata sebenarnya kalau tadi Bapak bilang sebenarnya sudah banyak ya taman-taman yang bagus. Banyak. Dan tadi dari Pak Basri juga sudah mulai main ke taman tuh. Ya, memang terus terang aja banyak taman-taman yang sudah diminati ya oleh masyarakat. Bahkan nih kami ini kewalahan ya sampai ada satu taman nih di wilayah selatan namanya Taman Sepatu Dea. Itu sampai malam, sampai pagi bahkan ya, sampai masyarakatnya RT, RW sama LK-nya itu menginginkan berlakukan jam malam. Oke, jadi antusias masyarakat sebenarnya sudah mulai muncul ya nampak ya. Kita akan bahas lagi nih. Dan pemirsa pastinya kami juga masih mengundang Anda jika Anda masih ingin berpartisipasi bersama kami. Silakan hubungi kami di 021 630 7303. Dialog seputar kita segera kembali. Ya, Anda kembali di dialog seputar kita, tentunya masih bersama saya Francisca Rati. Dan jika Anda ingin bertanya atau memberi masukan kepada kami, silakan saja telepon ke 021 630 7303. Nah, Bang Dori, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya bicara tentang polusi tadi ya, sebenarnya kan tingkat stres di kota Jakarta itu tinggi loh ya. Apalagi ditambah kemacetan, beban mungkin pekerjaan yang cukup semakin tinggi begitu. Tapi tidak ada taman kota yang bersinergi langsung dengan daerah kawasan bisnis atau perkantoran gitu sebenarnya. Jadi kan biasanya perkantoran sendiri yang membuat taman-taman di pusat kantor sendiri. Nah, bagaimana nih kalau dari segi perkotaan? Jadi kalau saya lihat kalau perkantoran atau gedung-gedung itu fungsi RTH-nya itu lebih kepada mungkin estetis ya. Karena jam kerja mereka memang tidak memungkinkan untuk berlama-lama duduk juga di taman gitu ya. Toh mereka hanya jam makan siang istirahat, kalaupun mereka datang pagi, mereka mempersiapkan pekerjaan, begitu pulang juga udah pulang gitu ya. Nah, itu meredam stresnya dengan cara visual, estetis, jadi hijau enak. Tapi lebih daripada itu, kalau udah bicara soal desain-desain atau gedung-gedung, gedung-gedung pencakar langit, kita bicaranya udah bicara hijau itu bukan sekedar hijau dalam arti kata tumbuhan daun berwarna hijau, bukan. Tapi bagaimana menciptakan sebuah desain yang memang ramah lingkungan, atau yang disebut dengan green architecture, arsitektur hijau. Ini sudah mulai digalakan ya? Jelas. Itu jadi desain-desain atau pembangunan yang ramah lingkungan itu yang tidak bukan sekedar tanaman rumput hijau, bukan, tapi dia tidak memantulkan cahaya yang merusak efek rumah kaca, kemudian tidak menyilaukan orang sekitar, kemudian menggunakan material yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan air yang daur ulang, kemudian banyak unsur-unsur atau aspek yang mempengaruhi desain-desain ramah lingkungan atau desain hijau. Itu yang tadi saya bilang bahwa ini urusannya ke kepemimpinan pemerintahan dari skala yang paling tinggi nasional sampai dengan yang paling rendah. Kebijakan yang pro lingkungan hidup, kebijakan yang pro pada hijau. Tidak hanya pada persoalan gedung, tidak hanya pada persoalan taman-taman yang hijau, enggak. Banyak sekali nanti. Jadi sebaiknya di daerah perkantoran seperti itu lebih baik dari pihak perkantorannya atau bisnis centernya yang pengelola gedung ya, itu dari awal perencanaan itu sudah mendesain sedemikian rupa yang ramah lingkungan dan dengan banyak unsur tadi. Tentunya karena gini, kalaupun kebanyakan taman mereka juga kan jam kantor pergi itu nggak terpakai juga taman itu. Mereka kan berhitung pada penggunaan lahan untuk bisnis. Jadi proporsional saja sih intinya. Saya kira itu. Nah, kalau misalnya Pak Fajar, kita bicara dengan taman-taman, tadi sudah banyak contoh-contoh taman yang sudah direnovasi. Tapi kalau kita lihat lagi kondisi taman yang mungkin belum terawat, pada akhirnya jadi berubah fungsi kan Pak. Misalnya
taman yang harusnya tadinya jadi tempat bermain begitu, lama-lama jadi tempat parkir, tempat parkir motor begitu, atau malah jadi tempat usaha, banyak pedagang-pedagang justru parkirnya di taman. Nah itu gimana mensiasatinya tuh Pak? Memang awalnya seperti itu, ya. Ketika taman itu kelihatan kotor, ada beberapa pedagang yang memanfaatkan, sehingga seolah-olah itu dibiarkan. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, kita juga memikirkan mereka juga. Jadi kita memperbolehkan juga ada space untuk pedagang di taman, sehingga masyarakat juga bisa menikmati makanan di situ, tapi tidak secara menyeluruh. Kita berikan space juga gitu loh. Tapi berarti sudah ada space khusus sebenarnya ya untuk lahan parkir dan juga tempat usaha. Tapi biasanya nih kenyataan di lapangan lama-lama tamannya justru semakin tergusur, yang ada jadi kebanyakan lahan parkir dan tempat dagangnya itu. Nah gimana tuh Pak pengawasannya? Makanya kita harus batasi, artinya ya kita data pedagang-pedagang yang ada, udah tidak boleh ada nambah lagi. Gitu oke. Sudah ada pembatasan sudah ada seperti pembatasannya. itu ya? Contohnya kayak di Taman Suropati kan, tadinya udah masuk ke dalam, sekarang udah bisa di luar, ya sebagian ada di dalam. Ya, jadi melayani masyarakat dengan membawa bak minumannya itu, nampan, ya udah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di taman. Gitu. Nah kalau menurut Bang Dori, apakah sebuah taman kota begitu idealnya mendingan kayak begitu Pak, konsepnya ada orang jualan, maksudnya ada pedagang juga, atau full taman aja gitu, tempat orang duduk-duduk, santai, piknik, gimana? Itu tadi yang saya bilang, kan ada fungsi ekologis, ada fungsi psikologis, sosiologis, estetis. Nah itu mana yang mau diprioritaskan? Apakah mau sama rata atau memang fungsi yang mana? Kalau memang fungsi yang diutamakan adalah sosiologis, tentunya kan tempat berinteraksi masyarakat semenarik mungkin. Nggak enak juga kalau kita datang ke taman, kita berinteraksi, tapi kemudian haus, tidak ada yang bisa kita beli gitu ya. Nggak enak juga. Kalaupun bawa oke ya solusinya bawa dari rumah gitu ya. Tapi kemudian ya mengurangi ketertarikan aja gitu ya. Tapi saya kira itu bukan masalah besar lah ya, bukan masalah besar. Seperti yang tadi Pak Fajar bilang itu harus dikendalikan memang. Karena memang masyarakat pedagang kan juga, wah ini ada lapak bagus nih strategis gitu. Kalau nggak dikendalikan kalau tuh semakin banyak kerumunan di situ. Makanya saya bilang ini konsistensi gitu ya. Sama seperti memelihara tanaman yang dia tiap detik menumbuh rumput, ya harus secara detail, secara ketil diawasinnya gitu ya. Ya orangnya, ya tanamannya gitu. Atau mungkin dari Pemprov sendiri, apakah sudah ada konsep-konsepnya juga? Misalnya di wilayah timur lebih bagusnya mungkin untuk aspek sosiologis, atau ini wilayah selatan lebih ke estetis, apa sudah ada konsep itu? Kalau untuk fungsi, semua dari ekologi, sosiologis, estetika, itu kita terapkan dalam satu taman. Ya. Jadi harus ada fungsi semuanya. Salah satu contoh tadi ya mengenai pedagang, saya pernah membuat suatu ide, khususnya Taman Suropati. Ya, jadi pernah itu ada pedagang, kita kumpulkan, kita data, saya bikin suatu sistem. Ketika jamnya istirahat, jam siang, makan siang, oke, dia melayani. Ketika waktu masyarakat itu sudah mulai sepi, kita kumpulkan lagi semua pedagang untuk mengambil sampah-sampahnya. Jadi tidak bisa lagi, oh ini bukan sampah saya, oh ini sampah plastik, ini bukan sampah saya. Semua stop. Coba deh dalam waktu setengah jam aja, bantu kami. Ya, jadi jangan hanya petugas kami aja yang kerjanya memelihara taman. Ya. Nah, sekarang kita coba mengajak para pedagang, coba deh, misalnya jam 2, waktunya sepi nih, tolong semua berhenti dulu, tolong kita gerakan setengah jam aja, ngambil sampah. Udah, gitu. Nah itu kita coba. Itu masih terus berlaku ya Pak ya, masih terus berlangsung ya? Waktu itu pas saat saya di situ, saya coba begitu gitu loh. Jadi saya terapkan, ya pedagang-pedagang itu mau juga, tergantung kitanya mengajaknya. Gitu. Baru di Taman Suropati aja atau sudah
Taman Suropati waktu itu kita uji coba di situ. Kita coba supaya jangan sampai itu pedagang itu hanya cuma kepentingan mereka, tapi tolong dong karena ada pedagang itu akhirnya banyak sampah. Coba kita coba rangkul untuk berpartisipasi gitu. Nah tentunya kan kalau misalnya tadi ya kita ngomongin masalah sampah ya balik-balik lagi memang susah banget kayaknya menjaga kebersihan gitu. Nah gimana sih karena kalau kita lihat ya itu tadi kalau misalnya kita lihat dari penelpon-penelpon kita juga selalu mengeluhkannya balik-balik lagi masalah kebersihan, sampah. Nah kira-kira Bang Dori sebenarnya yang perlu diawasi tuh pemerintahnya atau masyarakatnya nih kalau soal kebersihan nih? Pemerintah itu kan prinsipnya fasilitator ya, gitu ya. Tetap yang menggunakan, memanfaatkan, juga termasuk memelihara ya harus masyarakat. Nah kalau bicara soal kesadaran lingkungan itu memang dari keluarga semuanya, itu keluarga. Kita nggak bisa juga ngedidik atau ngajarin orang-orang yang sepantaran atau lebih tua dari kita gitu. Kadang-kadang mereka juga suka tambeng, susah. Tapi dari anak-anak semuanya kita ajarin mereka. Sama seperti kita ngajarin mereka mengantri, sama juga bagaimana mereka kita ajari untuk cinta sama lingkungan hidup gitu ya. Pengendara mobil misalnya ya kalau dia menggunakan sesuatu makanan atau apapun, tisu segala macam, ya dia harus menyimpan dulu di dalam mobilnya, jangan langsung buang ke lewat jendela. Itu kan itu harus kita ajari juga ke anak-anak kita segala macam ya. Jadi dampaknya nanti akan luas. Nah kalau untuk Pak Fajar, apakah kebersihan masih terus jadi kendala utama sampai saat ini? Bagaimana Pemprov mengatasi ini? Ya kalau untuk di taman khususnya ya, ya kita tetap sebagai petugas kita tetap memelihara ya. Semua kita pelihara, baik itu kerjasama dengan unit terkait ya, tetap kita pelihara sehingga bagaimanapun kita punya tanggung jawab. Kita ingin masyarakat itu mau datang ke taman. Apakah jadi petugas kebersihan yang ada sekarang sudah cukup menurut sekarang memang sedang kita galakan terus tanggung jawabnya, tugas pokoknya untuk memelihara taman ya. Oke, nah mungkin kesimpulan sedikit saja ini Bang Dori dari sisi masyarakat, apa sih sebenarnya yang di urgensinya sekarang apa nih untuk ruang terbuka hijau kita nih? Oke, bahwa intinya gini, persoalan ekologis tadi, persoalan keindahan, persoalan interaksi sosial satu sama lain itu dibutuhkan oleh tiap individu penghuni kota untuk mutu hidup, meningkatkan mutu hidup gitu ya. Karena kalau sekedar hidup, kera atau babi hutan juga hidup gitu ya. Tapi mereka kan tidak punya mutu hidup. Nah, ruang terbuka hijau itu salah satu sarana untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Itu yang perlu disadari oleh masyarakat. Mari kita jaga bareng-bareng itu. Iya. Nah, kalau untuk Pak Fajar sendiri, apa yang sekarang lagi urgensinya nih yang lagi digalakan pemerintah untuk biar realisasi untuk taman kota ini tercapai targetnya? Tetap kita tanggung jawab kita menambah ruang terbuka hijau sehingga Jakarta ini paru-paru ibu kota dan menjadikan resapan air, kemudian mengurangi polusi. Kita tetap menambah ruang terbuka hijau, menanam pohon. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Muhammad Fajar Sauris selaku Kepala Bidang Jalur Hijau ya dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya Bang Dori Herlambang, aktivis perkotaan. Terima kasih banyak untuk dialognya malam hari ini, dan tentunya pemirsa, taman kota bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama menjaga agar taman kota kita tetap indah dan tentunya mengurangi pencemaran udara. Kita akan kembali lagi di dialog seputar kita selanjutnya. Dan bagi Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami, terima kasih. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.